Nah, berbicara mengenai birokrasi, tentu kita tidak bisa ya melepaskan dari sejarah perkembangan birokrasi itu sendiri, khususnya perkembangan birokrasi di Indonesia. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan birokrasi dari masa ke masa ya. Dimulai dari masa kerajaan, lalu bagaimana birokrasi pada masa kolonial. Yang ketiga, bagaimana birokrasi pada masa Orde Lama, lalu birokrasi pada masa Orde Baru, termasuk juga bagaimana birokrasi pada masa Reformasi. Nah, yang pertama, birokrasi pada masa kerajaan, kita bisa melihat ya, bahwa pada masa kerajaan itu raja itu adalah penguasa tunggal. Raja adalah orang yang paling disegani dan dihormati, sehingga birokrasi pada masa kerajaan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan raja. Jadi administrasi itu adalah perluasan istana, sehingga dengan asumsi bahwa raja lah yang memberi gaji kepada bawahan itu, sehingga para birokrat bawahan itu tunduk pada apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan sang raja. Nah, pada masa kerajaan kita bisa melihat ya bahwa urusan pemerintahan itu diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri, atau pada masa itu disebut sebagai Wedana Lebet, yang kemudian dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat menteri koordinator, atau yang pada saat itu disebut sebagai Pepatih Lebet. Nah, pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing akan membawahi pegawai yang dikatakan sebagai abdi dalam. Jadi pada masa itu terdapat hierarkis yang berlapis-lapis ya dalam birokrasi pada masa kerajaan. Nah, lalu bagaimana sistem birokrasi pada masa kolonial? Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa birokrasi pada masa kolonial sesungguhnya tidak banyak mengalami perubahan ya. Jadi birokrasi pada masa kerajaan yang sifatnya masih tradisional itu di masa kolonial masih tetap dipertahankan. Namun pada masa kolonial ini terdapat dualisme sistem birokrasi. Nah, di satu sisi sistem tradisional di masa kerajaan itu masih dipertahankan, namun di sisi yang lain ini diperkenalkan birokrasi yang modern gitu, yang merupakan birokrasi model dari pemerintahan Belanda. Nah, di masa kolonial ini birokrasi ini dipimpin oleh Ratu Belanda ya. Jadi Ratu Belanda ini menjadi puncak kepemimpinan birokrasi, yang kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di bawahnya itu harus tunduk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Ratu Belanda. Nah, pada masa itu memang inisiatif atau peran dari birokrasi di tingkat lokal itu sifatnya masih rendah ya, karena semua inisiatif dan kebijakan itu tadi berasal dari pemerintahan pusat. Nah, perlu juga diketahui ya untuk teman-teman bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan di negara jajahan itu, Ratu Belanda menyerahkan urusannya kepada wakilnya, yaitu seorang gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal ini kemudian akan dibantu oleh gubernur dan juga akan dibantu oleh residen. Setelah teman-teman memahami tadi ya bagaimana perkembangan birokrasi pada masa kerajaan, lalu bagaimana birokrasi pada masa kolonial, kita akan masuk bagaimana sesungguhnya perkembangan birokrasi di masa Orde Lama. Nah, di masa Orde Lama ini birokrasi mengalami perubahan ya, dengan berakhirnya masa penjajahan itu tentu berpengaruh pula secara signifikan bagi berlangsungnya birokrasi pemerintahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat dilema ya bagi birokrasi dalam hal penempatan orang-orang, penempatan birokrat di jabatannya gitu. Nah, pada waktu itu bagaimana dilema yang terjadi? Yang pertama adalah pada masalah menempatkan orang itu. Apakah harus memilih menempatkan warga negara Indonesia namun tidak memiliki keahlian, atau menempatkan orang Belanda begitu yang sudah berpengalaman, sudah punya keahlian, tapi juga dipandang sebagai itu ya tidak loyal terhadap NKRI begitu. Nah, itu yang pada waktu itu terjadi kebingungan ya, terjadi dilematis gitu terhadap pengisian jabatan pada struktur birokrasi. Nah, pada waktu itu
Teman-teman juga tahu ya bahwa dengan berlakunya pemerintahan yang parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 ini mengakibatkan konsekuensi pergantian kabinet yang begitu cepat terjadi. Baru sebentar kabinet kemudian jatuh, muncul lagi kabinet baru, begitu seterusnya. Nah, kondisi ini kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan birokrasi. Nah, pada waktu itu birokrasi dan sistem kerjanya itu tidak sehat gitu. Karena birokrasi menjadi tidak profesional, kemudian dia tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, tidak mandiri, tidak menjalankan program dengan baik akibat dari pergantian kabinet yang terjadi begitu cepat. Nah, akibat pergantian kabinet tadi yang berlangsung secara cepat, ini berpengaruh terhadap birokrasi ini yang juga terfragmentasi secara politik ya. Nah, dalam birokrasi ini terjadi tarik-menarik kepentingan gitu. Banyak kebijakan-kebijakan atau program birokrasi itu lebih kental nuansa politiknya gitu. Jadi, birokrasi pada masa itu sangat dipolitisir begitu. Nah, lalu bagaimana birokrasi pada masa Orde Baru? Nah, banyak tulisan yang mengatakan birokrasi pada masa Orde Baru ini adalah puncak dari buruknya birokrasi pemerintahan di Indonesia. Nah, teman-teman tentu ingat ya, birokrasi di masa Orde Baru ini menjadi salah satu pilar dari bekerjanya pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Tentu teman-teman ingat ABG ya, ABRI, birokrasi dan Golkar gitu. Jadi birokrasi menjadi salah satu instrumen penting, menjadi salah satu hal yang fundamental bagi perkembangan atau pelaksanaan pemerintahan di masa Orde Baru. Jadi birokrasi pada masa itu betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengintervensi, untuk menjalankan program-program pembangunan yang sifatnya sentralistis begitu. Jadi sentralisasi birokrasi yang terjadi pada masa itu pada akhirnya membentuk kultur organisasi yang berorientasi vertikal paternalistik begitu. Nah, teman-teman bisa baca ya banyak referensi bahwa birokrasi pada masa Orde Baru itu juga menjadi salah satu alat politik ya bagi pemerintahan Orde Baru untuk masuk dan mengintervensi masyarakat. Nah, terakhir, birokrasi pada masa reformasi ini sebetulnya juga dikatakan masih belum mengalami perubahan secara signifikan ya, bahwa penyakit-penyakit yang selama ini terjadi dalam birokrasi di Indonesia sejak masa kerajaan hingga pada masa Orde Baru itu sedikit banyak masih ada di birokrasi pada masa reformasi. Nah, meskipun di masa reformasi ini sudah diajukan ya reformasi birokrasi, tapi sampai hari ini tentu saja penyakit-penyakit itu belum dapat disembuhkan. Namun kita tetap harus mengakui ya bahwa perubahan birokrasi itu sudah ada, bahwa sudah ada keinginan, sudah ada kemauan dan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia. Oke, jadi itu ya bagaimana perjalanan birokrasi dari masa ke masa. Kita sudah lihat tadi bagaimana birokrasi di masa kerajaan, yang birokrasi ditempatkan sebagai pelayan bagi raja, bukan pelayan kepada masyarakat. Lalu birokrasi pada masa kolonial, ini terjadi dualisme. Tadi ada birokrasi yang dijalankan secara modern dan juga ada birokrasi yang dijalankan secara tradisional. Lalu birokrasi pada masa Orde Lama ini sangat bersifat politis karena waktu itu juga birokrasi tidak mampu berjalan dengan maksimal akibat seringnya pergantian kabinet di masa pemerintahan parlementer. Nah, di masa Orde Baru birokrasi juga mengalami patologi atau penyakit birokrasi yang semakin kronis ya. Pada masa Orde Baru birokrasi menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahannya. Birokrasi pada masa itu memiliki catatan merah ya, karena tadi sifatnya yang bersifat juga politis dan juga tidak
bisa menjalankan birokrasi tipe ideal seperti yang dikatakan oleh Weber. Nah, birokrasi pada masa reformasi juga masih ada berbagai keluhan, masih terdapat budaya-budaya yang selama ini melekat, baik itu budaya-budaya sejak masa kerajaan, itu masih ada hingga saat ini, meskipun harus kita akui bahwa reformasi birokrasi itu sudah dilakukan. Mungkin itu ya, silahkan dilengkapi bahan bacaan terkait sejarah perkembangan birokrasi di Indonesia. Terima kasih.